Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu PPI Bapak Samsul Hilal, SAG, MAG. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan nama kelompok kami dan bagiannya. Yang pertama, Sabrina Afifa Wulandari, 2051020143 sebagai praktek dan kameramen. Yang kedua, Niken Purnama Santi, 2051020111 sebagai praktek dan kameramen. Yang ketiga, Nabila Alkorina, 2051020105 sebagai mayat. Yang keempat, Vina Rismayani, 2051020179 sebagai juru bicara dan editor. A. Adab menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Salah satu tujuan menjenguk orang sakit adalah untuk menghibur yang bersangkutan karena kegembiraan dapat menghilangkan kesedihan dan meringankan perasaan sakit yang dideritanya. Ada beberapa ketentuan yang dapat dilakukan dalam menjenguk orang sakit sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Datang pada waktu yang tepat dan mengucapkan salam menggunakan kalimat sopan. Nabilanya ada rumah. tante. Adena, silakan masuk. Ini Bill, kami bawain sedikit makanan untuk kamu. Membawa makanan Iya, yang taruh bergizi aja di dan situ. Terima menanyakan kasih ya. keadaannya dengan kalimat yang sopan. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah baikan belum? Alhamdulillah udah agak membaik. Memberikan motivasi untuk sembuh dan Cepet berdoa sembuh ya untuk Bill, biar bisa kesembuhannya. main lagi. Bentar lagi pasti sembuh kok. Amin, iya. Bacaan doa untuk menjenguk orang sakit. Yuk kita doain Nabila sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adhibi basa isfi anta safi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Ya Allah, wahai Rabb segala manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah penyakitnya. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, melainkan kesembuhan yang tidak akan menyiksa penyakitnya lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami pamit pulang dulu ya Bill. Nanti kami main sini lagi. Iya, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak ya sudah main ke sini. Terima kasih Berpamitan juga pada tuan doanya. rumah dengan sopan. B. Menghadapi orang yang mutadar. Mutadar adalah orang sakit yang akan meninggal dunia. Ada beberapa tata cara yang harus kita lakukan dalam menghadapi orang yang mutadar. Di antaranya bisa dilihat di video berikut ini. Membaca salawat Nabi dan istighfar di telinga mutadar. Astagfirullahaladzim. Ayo kita membacakan Yasin. Yuk. Membacakan surat Yasin kepada mutadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin wa
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لا إله Membenarkan posisi badan mutadar ke arah kiblat dan membantu membaca doa La ilaha illallah. La ilaha illallah. C. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap jenazah setelah seorang diyakini wafat, baik atas petunjuk dokter ataupun orang lain yang berpengalaman, maka yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim terhadap jenazah yang telah meninggal bisa dilihat di video berikut ini. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan memejamkan kedua mata secara lembut apabila keadaan meninggalnya kedua mata yang terbuka. Mengikatkan kain antara dagu dan mulut si mayat agar terhindar mulut terbuka yang menimbulkan bau tak sedap. Melepaskan semua pakaian dengan mengganti kain yang longgar yang menutup seluruh bagian badan. Meminyaki semua persendian agar tidak kaku badannya si mayat. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Meletakkan tubuhnya di atas bangku agar terhindar dari kelembaban. Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang. Meletakkan pemberat di atas perut si mayat agar tidak membesar. Menyelesaikan hutang piutang si mayat kepada tetangga. Menetapkan ahli waris yang akan membayar hutang piutang si mayat kepada tetangganya. Dan yang terakhir, mengusahakan penyelenggaraan jenazah secepatnya. Satu, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dari kotoran, najis, hadas kecil dan besar, agar ketika menghadap Allah SWT dia dalam keadaan bersih dan suci. Sebelum memandikan jenazah, letakkan wangi-wangian di sekitar pemandian jenazah agar tidak tercium bau tak sedap. Meletakkan jenazah di tempat yang tinggi agar tak menyentuh tanah dan ruangan tertutup. Petugas memandikan jenazah yaitu keluarga dekat atau keluarga jauh. Apabila jenazah perempuan mempunyai suami, maka suamilah yang berhak memandikannya. Memakai sarung agar tidak langsung menyentuh kemaluan jenazah. Melepaskan semua pakaian diganti dengan kain longgar, menutup aurat secara perlahan di ruangan tertutup. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung. Air yang digunakan untuk pemandian jenazah ada 3, yaitu yang pertama air yang dicampur dengan sabun, yang kedua air besi, yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus, dan alat untuk penyiraman bisa menggunakan gayung atau selang. Kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Menekankan perut secara lembut untuk mengeluarkan najis dan menyiram di atas najis dengan air sabun.
Penyiraman dari kepala sampai ujung kaki dengan air bersih sebanyak 3 kali. Tapi hidup takkan bisa meski dengan air mata. Kau yang maha melihat, kau yang maha melihat, kau yang maha pengahat, Basuh bagian lambung dan di sebelah belakang. kau yang maha pengahat, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Kau yang maha melihat, kau yang maha melihat, kau yang maha Mengiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung dan sebelah belakang. Siram dengan kapur baris dan masukkan gigi, membersihkan telinga, memotong kuku jika jenazah kukunya panjang. Membersihkan jari-jari kaki dan menggosokkan kaki agar tidak ada daki. Tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha melihat, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha pemeliharaan, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, Yang didambakan Jika keluar najis pada jenazah setelah dimandikan, jenazah wajib dibersihkan yang terkena najis saja, tidak perlu dimandikan lagi. meski penuh dengan tangisan. Bagi jenazah perempuan harus dikepal belakang dan keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan menggunakan handuk kering. Setelah memandikan, letakkan jenazah pada kain kafan dan berikan wangi-wangian. kembali. Dua, mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain. Kain kafan dibeli dari harta si mayat. Hukum mengkafani jenazah fardu kifayah. Dalam mengkafani jenazah, yang wajib adalah menutupi seluruh bagian tubuh mayat dengan selembar kain. Namun, untuk mencapai kesempurnaan, 3 lembar kain kafan untuk laki-laki dan 5 lembar kain kafan untuk perempuan, atau dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yaitu lembaran pertama paling bawah untuk menutupi seluruh tubuh, lembaran yang kedua untuk kerudung kepala, lembaran yang ketiga untuk baju kurung, lembaran yang keempat untuk pinggang hingga kaki, lembaran yang kelima untuk menutupi pinggul dan paha. Dan angkatlah mayat dalam keadaan tertutup dengan kain, letakkan di atas kain kafan dan taburi wangi-wangian atau kapur barus.
Ikatlah kain penutup kedua pahanya, pasangkan kain sarungnya, pakaikan baju kurungnya, dandani rambutnya 3 kepang dan julurkan ke belakang, pakaikan tutup kepalanya, yang terakhir membungkus dengan kain kafan, terakhir dengan cara mempertemukan kedua pinggir kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam, dan setelah itu diikatkan talinya. Dan memberikan kapas ke hidung jenazah. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mulia, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha pelihat, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, Yang didambakan hilang, hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa ku kembali hapus semua pedih. Andai mungkin aku bisa kembali pulang segalanya, tapi hidup takkan bisa meski dengan air mata. Kau yang maha melihat, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha pelihat, kau yang maha pelindung, padamu. 3. Mensalatkan jenazah. Kewajiban selanjutnya terhadap jenazah adalah mensalatkannya. Sebelum disalatkan terlebih dahulu, tubuh jenazah dibaringkan membujur utara selatan dengan posisi kepala di sebelah utara. Pada saat mensalatkan jenazah, posisi imam disunahkan berada pada posisi kepala jenazah jika jenazah laki-laki, dan pada posisi perut jika jenazah tersebut perempuan. A. Niat salat jenazah. B. Takbir membaca Allahu Akbar sebanyak 4 kali dengan ketentuan. Yang pertama, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, setelah takbir kedua membaca salawat Nabi seperti dalam bacaan tasyahud, atau minimal membaca salawat Nabi dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, setelah takbir ketiga membaca doa mayat sekurang-kurangnya, yaitu Allah ghafirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang keempat, setelah takbir keempat membaca doa, yaitu Allahumma la tajarimna ajroha wa la taftina ba'daha.
Setelah diam sejenak membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan sholat jenazah bisa dilihat di video berikut ini. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal baradi wa nakiha minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danisa wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha jannata wa a'izha min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keranda diletakkan di sebelah selatan lubang galian dengan posisi kepala jenazah berada di utara. Jenazah dikeluarkan dari keranda mulai dari kepala, badan, kaki, dan kemudian masukkan ke dalam liang lahat dalam posisi miring menghadap kiblat, kepala di sebelah utara. Setelah jenazah masuk ke liang lahat, pipinya dibuka kemudian ditempelkan pada tanah. Apa yang terjadi engkaulah saksinya. Sebelum dikuburkan disunahkan azan terlebih dahulu. Semua tali pengikat kafan mayat dilepaskan. Kaki serta wajah disandarkan pada dinding kuburan agar tetap menghadap kiblat. Kepala jenazah bagian belakang dan beberapa bagian tubuh di bawahnya diganjal suatu, biasanya tanah kering atau batu, dan ditutupi dengan papan agar tidak terkena runtuhan saat menimbun tanah. Setelah jenazah dibaringkan sempurna, bagi yang menghadiri proses pemakaman dianjurkan menebarkan sedikit tanah ke arah kepala jenazah sebanyak 3 kali. Lempar tanah ke kuburan jenazah. Yang pertama, lemparan pertama bacaan doanya minha khalaqnakum. Lemparan yang kedua bacanya fiha nu'idukum. Lemparan yang ketiga bacanya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kembali pulang segalanya, tapi hidup takkan bisa meski dengan Liang kubur ditimbun dengan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah dan ukurannya sejengkal tangan kita.
dan diberikan batu nisan atau papan nisan di atas kuburan kepala jenazah agar bisa diketahui oleh orang mendoakan si mayat. Sekian video kami. Bila taufik walhidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.